berada, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang dekatmu, kau yang hidupku. Terus Shalom, Diary of Case Fever. Sudah 5 bulan kami belum pulang ke rumah untuk pengobatan Kay ini. 2 bulan kami lalui di rumah sakit. Lalu karena prosesnya masih lama, kami memutuskan untuk home care. Kami menyewa apartemen di Surabaya. Dan 3 bulan sudah kami lewati di apartemen ini. Selama 124 hari, Kay diinfus untuk memasukkan obat-obat antibiotik untuk memerangi abses di otaknya. Dimulai dengan operasi pada tanggal 4 Januari. Selepas operasi, dokter mengatakan dibutuhkan terapi antibiotik, yaitu memasukkan antibiotik lewat infus ke dalam tubuh Kay kira-kira selama 6 minggu. Nah, setelah 6 minggu itu dievaluasi dengan CT scan dan ternyata aksesnya masih ada. Dan dokter mengatakan, butuh lagi tambahan 2 minggu. Sehingga kami masih tinggal di rumah sakit lagi selama 2 minggu. Selepas 2 minggu itu dievaluasi lagi dengan CT scan dan ternyata absesnya masih ada. Dan dokter mengatakan, wah, kalau begitu mungkin kira-kira butuh 2 bulan lagi untuk terapi antibiotik itu. Dan kami memikirkan bahwa 2 bulan adalah waktu yang cukup lama. Akhirnya kami memutuskan home care. Kami sewa apartemen di Surabaya dan kami berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, 2 bulan itu sangat lama. Dan kami minta Tuhan dan kami percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat, Tuhan sanggup melakukan percepatan. Kami minta 1 bulan saja ya Tuhan untuk terapi infus antibiotik itu. Kami minta 1 bulan cukup ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya CVC atau tempat pemasangan infus itu di paha Kay dapat bertahan sampai pada selesai terapi itu. Menjelang akhir dari 1 bulan itu, Kay sudah mulai belajar untuk merangkak. Kay sudah mulai belajar untuk berdiri. Dan CVC di paha Kay mulai bermasalah. Itu mulai ngerembes setiap kali dimasukkan cairan infus. Kami berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya CVC ini dapat bertahan Tuhan. Dan kami berdoa supaya akhir 1 bulan ini di mana akan dilakukan pemeriksaan CT scan, kami berdoa supaya sungguh-sungguh bersih ya Tuhan, sehingga CVC ini bisa dicopot dan Kay bisa lebih leluasa untuk belajar merangkak, belajar berdiri, belajar berjalan ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh minta supaya Tuhan buat mujizat. Nah, akhirnya beberapa hari sebelum CT scan itu dijadwalkan, CVC-nya sungguh-sungguh sudah tidak bisa berfungsi. Akhirnya Kay dipasang lagi infus baru di pergelangan kaki. Dan waktu itu CT scan dijadwalkan. CT scan butuh untuk memasukkan kontras. Kontras itu cairan infus yang sangat pekat dan harus dimasukkan dengan cepat sekali, dan itu nggak bisa dari telapak kaki. Kay harus dibuat lagi infus baru di pergelangan tangan. Akhirnya dicoba untuk melakukan infus lagi di pergelangan tangan, tapi karena waktu itu Kay menangis, Kay tegang, infus itu tidak berhasil. Hari itu CT scan tidak berhasil, dan akhirnya kami terpaksa memutuskan untuk CT scan dengan menggunakan bius. Dan tidak bisa di hari yang sama, akhirnya kami harus kembali pada hari berikutnya. Dan Kay akhirnya dibuat lagi infus yang baru di pergelangan tangannya. Akhirnya CT scan berhasil, tapi hasilnya masih ada abses. Dan dokter mengatakan, wah, ini dibutuhkan 1,5 bulan lagi. Yang tadinya dokter mengatakan 2 bulan dan kami sudah jalani 1 bulan, ya berarti sisa 1 bulan. Tapi ketika melihat hasil dari CT scan itu, dokter mengatakan, wah, ini butuh untuk terapi infusnya sekitar 1,5 bulan lagi, 6 minggu lagi.
Untuk itu, Kay butuh lagi untuk dipasang CVC. Dan untuk pemasangan CVC harus masuk ruang operasi. Dan untuk itu harus dilakukan screening COVID lagi, Kay harus diambil darah lagi, Kay harus di swab PCR lagi. Hari itu ketika kami selesai CT scan, kami bertemu dengan dokter dan seharian kami harus tinggal di rumah sakit, kami harus menunggu swab dan segala macam. Hari itu Kay sangat lelah, kami pun sangat lelah. Dan malam harinya Kay disuntik lagi, ambil darah, dan darahnya Kay nggak bisa keluar ketika diambil. Akhirnya dengan sebilah jarum kecil itu ditusukkan saja di pergelangan Kay dan darah dikucurkan di sana. Setelah hari yang melelahkan itu, screening COVID selesai dan Kay sudah siap untuk masuk ke ruang operasi untuk pemasangan CVC. Dokter yang menangani Kay sudah mewanti-wanti supaya CVC itu tidak dipasang di dada, karena dokter mengatakan dia punya beberapa pengalaman pemasangan CVC di dada itu rawan untuk pendarahan di paru-paru, dan kami sangat ngeri untuk mendengar itu gitu. Akhirnya Kay masuk ruang operasi untuk pemasangan CVC. Biasanya itu adalah operasi kecil yang cukup mudah dilakukan. Dan dokter memutuskan untuk memasang CVC-nya Kay di paha. Cukup lama kami menunggu di luar ruang operasi. Akhirnya dokternya keluar. Dokternya katakan, tadi kami sudah mencoba untuk memasang CVC itu di paha sebelah kanan Kay. Dibilang gitu. Dan itu tidak berhasil karena ternyata pembuluhnya menyempit, dibilang gitu. Itu sudah dilakukan dan tidak berhasil. Dokternya bilang, kami akan periksa dulu untuk paha sebelahnya lagi, paha sebelah kiri. Dan dokternya kembali masuk untuk periksa di paha sebelah kiri. Dan kami berdoa, Tuhan, kami mohon supaya ini berhasil, supaya nggak usah dipasang di dadanya Kay, Tuhan, karena itu menakutkan, karena itu sangat beresiko, Tuhan. Lalu dokternya kembali keluar, dokternya katakan, kami sudah lihat juga paha sebelah kirinya dan itu nggak bisa juga untuk dilakukan pemasangan CVC. Dokternya bilang, kami harus pasang itu di dada. Dokternya katakan demikian. Dan untuk itu dokternya bilang, saya akan panggil rekan saya yang lebih berpengalaman. Itu adalah dokter yang biasa menangani untuk operasi jantung anak, sehingga dia lebih sering untuk memasang CVC itu pada anak-anak, sehingga dia lebih berpengalaman. Saya akan panggil rekan saya ini, sehingga kita menunggu lagi. Waktu itu Kay udah dibius dan Kay dibangunkan. Dokternya bilang, kami akan bangunkan Kay dulu, nanti akan diulang lagi proses pembiusan dan segala macam. Akhirnya kami tunggu lagi dan kami berdoa. Kami tunggu lagi. Akhirnya CVC itu berhasil dipasang di dadanya Kay dengan baik. Kami begitu lelah menghadapi semua proses ini, di mana kami menyaksikan setiap hari Kay harus disuntik, baik untuk pengambilan darah maupun untuk pemasangan infus dan segala macam. Ketika itu, tanpa saya sadar, hati saya mulai dingin. Saya mulai lelah untuk berdoa. Saya udah mulai lelah untuk berharap, mulai lelah untuk memohon sama Tuhan. Saya merasa saya berdoa untuk Tuhan, cukuplah 1 bulan, ternyata masih ada absesnya. Kami berdoa, Tuhan, kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan supaya CVC-nya dapat bertahan, ternyata CVC-nya juga tidak bertahan. Kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan supaya CVC-nya jangan dipasang di dada, ternyata CVC-nya harus mengalami kesulitan dan terpaksa harus dipasang di dada juga. Menghadapi ini semua kami begitu kelelahan, kami begitu capek, dan tanpa terasa hati saya mulai dingin. Dan Tuhan ingatkan firman yang pernah saya khotbahkan beberapa bulan sebelumnya. Ternyata firman ini untuk saya. Firman ini adalah tentang Yakub dan anak-anaknya, di mana Yakub harus kehilangan Yusuf, di mana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir dan saudara-saudaranya melaporkan pada ayahnya bahwa Yusuf diterkam binatang buas dan sudah meninggal. Yakub sangat berduka cita karena kehilangan Yusuf. Yakub sangat sedih dan ada kebekuan di hatinya ketika itu. Dan singkat cerita, beberapa tahun berikutnya, bertahun-tahun kemudian, ternyata Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir dan
Yusuf berhasil menimbun bahan makanan di Mesir ketika di seluruh dunia ada kelaparan. Termasuk saudara-saudara Yusuf mengalami kelaparan. Saudara-saudara Yusuf akhirnya datang kepada Yusuf hendak membeli bahan-bahan makanan di sana. Yusuf mengenali saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf. Dan Yusuf menanyakan secara detail tentang keluarga mereka. Saudara-saudara Yusuf menjelaskan bahwa mereka ada 12 orang, yang satu sudah meninggal, dan satu lagi ada di rumah papanya, si Benyamin, karena itu kesayangan papanya. Dan Yusuf bilang, kamu harus pulang, jemput si Benyamin untuk bertemu dengan Yusuf. Dan untuk itu ada sandranya. Simeon, saudara mereka, harus ditinggalkan pada Yusuf sebagai sandera. Dan mereka harus kehilangan Simeon. Yakub yang mendengar kabar itu, Yakub mengalami duka cita lagi dan ada kebekuan lagi di hatinya. Dan anak-anaknya yang lain mengatakan bahwa mereka harus kembali dan membawa Benyamin. Yakub yang sudah kehilangan Yusuf, dan saat itu dia pun kehilangan Simeon. Dia tidak mau merelakan Benyamin. Tapi kelaparan begitu hebatnya, dan akhirnya mereka harus kembali ke Mesir lagi untuk membeli bahan-bahan makanan. Untuk itu mereka harus membawa Benyamin. Yakub pun harus merelakan Benyamin. Dan dia sangat bersedih karena dia telah kehilangan Yusuf, dia telah kehilangan Simeon, dan kali ini pun dia harus kehilangan Benyamin. Dan ada kebekuan lagi di hatinya. Akhirnya singkat cerita, Yusuf bertemu dengan Benyamin dan saudara-saudaranya yang lain. Akhirnya Yusuf membuka jati dirinya bahwa dia adalah saudara mereka. Yusuf menyuruh mereka untuk kembali kepada ayahnya, kembali pada Yakub ayah mereka, dan menjemput ayah mereka untuk berangkat bersama-sama ke Mesir. Tapi ketika Yakub mendengar kabar ini, Yakub tidak bisa mempercayai mereka. Dan saya akan bacakan firman-Nya, Kejadian 45 ayat 26. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin sehingga ia tidak dapat mempercayai mereka. Di tengah duka citanya, di tengah kesedihannya, hati Yakub menjadi dingin dan Yakub tidak bisa mempercayai kabar baik yang anak-anaknya bawa buat dia. Ayat berikutnya 27, tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup, aku mau melihatnya sebelum aku mati. Dan ternyata di akhir kisah kita tahu bahwa Yusuf masih hidup. Kita tahu bahwa Simeon masih hidup. Kita tahu bahwa Benyamin masih hidup. Arti nama Yusuf adalah yang ditambahkan. Yusuf adalah berkat yang ditambahkan Tuhan kepada Yakub. Yusuf adalah sukacita yang ditambahkan Tuhan kepada Yakub. Dan apa yang Tuhan tambahkan, Tuhan tidak ambil kembali. Simeon artinya yang didengar. Simeon artinya Tuhan mendengar doa-doa kita. Tuhan mendengar doa Yakub. Simeon masih ada. Tuhan masih mendengar doa-doanya Yakub. Benyamin artinya anak yang dikasihi. Bahwa Tuhan masih mengasihi Yakub sebagai anaknya. Dan Tuhan ingatkan firman ini. Yusuf masih ada. Simeon masih ada. Benyamin masih ada. Tuhan ingatkan bahwa K adalah anugerah yang indah yang Tuhan tambahkan kepada keluarga kami. Dan apa yang Tuhan tambahkan tidak Tuhan ambil kembali. Apa yang Tuhan tambahkan tidak Tuhan kurangkan kembali. Yusuf masih ada. Apa yang Tuhan tambahkan tidak Tuhan ambil kembali. Simeon masih ada, bahwa Tuhan masih mendengar doa kami. Benyamin masih ada. Kami masih adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih bahwa Tuhan tidak mengambil kembali apa yang Tuhan tambahkan di dalam keluarga kami. Bahwa Tuhan tidak mengurangkan apa yang Tuhan tambahkan di dalam keluarga kami. Terima kasih bahwa Tuhan masih mendengar doa kami. Terima kasih bahwa kami masih adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu pada proses berikutnya, setelah penundaan yang Tuhan buat,
ketika kami masih harus menjalani 1,5 bulan lagi, Tuhan buat banyak mujizat. Dalam saat itu, tiba-tiba Kay bisa berbicara kembali. Dan kata-kata pertamanya adalah yang keras lagi, Kay. Dan ketika itu kita juga menyadari bahwa Kay bisa mengingat segala sesuatunya ketika Kay belum bisa ngomong. Dia bisa mengenali suster-suster yang suka datang untuk memberikan infus kepada dia. Dia bisa mengenali karakteristik suster-suster itu. Dan ajaibnya lagi bahwa ketika Kay belum bisa ngomong, ada seorang hamba Tuhan yang mengajarkan untuk Kay diajar untuk menghafal ayat supaya anak ini menjadi anak yang cerdas. Jadi selama di rumah sakit, ketika Kay baru bisa merespon dengan kedipan matanya, kami mengajarkan dia untuk menghafal ayat. Setiap kali ada kesempatan kita membacakan firman Tuhan dari Mazmur 23 kepada Kay. Dan ajaibnya ketika Kay mulai bisa ngomong, ternyata dia hafal Mazmur 23 itu. Dan ajaibnya lagi bahwa Kay ternyata masih bisa baca. Kay ketika dia fokus, dia masih bisa membaca. Terima kasih Tuhan, dan pada proses berikutnya Kay udah mulai bisa berjalan kembali. Bahwa Tuhan tidak mengambil kembali apa yang Tuhan sudah tambahkan bagi keluarga kami. Bahwa Tuhan masih mendengar doa kami. Bahwa Tuhan masih mengasihi kami sebagai anak-anak kesayangannya. Yusuf masih ada, Simeon masih ada, Benyamin masih ada. Terima kasih Tuhan Yesus, apa yang Tuhan buat bagi kami semuanya baik. Terima kasih untuk dukungan teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara, famili, dan keluarga kami. Firman-firman yang dikirimkan, doa-doa yang dikirimkan itu sangat menguatkan kami ketika kami lemah. Terima kasih untuk setiap dukungan dana. Terima kasih setiap bantuan-bantuan yang dikirimkan, makanan-makanan yang dikirimkan selama kami mengalami proses ini. Kasih yang kalian tunjukkan kepada kami nggak bisa membalas. Tuhan Yesus yang membalasnya di dalam kekayaan dan kemuliaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Amin.